Baik, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Apriana Kalejialo dari kelas A, Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 228111008. Di sini saya akan membahas materi tentang relasi ekuivalen. Relasi ekuivalen adalah salah satu konsep penting dalam matematika yang digunakan untuk membagi himpunan objek menjadi kelas-kelas yang setara. Relasi ekuivalen memiliki 3 sifat penting, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Dalam konteks ini, kita akan menjelaskan masing-masing sifat tersebut. Yang pertama, sifat refleksif. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan refleksif jika setiap elemen dari A terkait dengan dirinya sendiri melalui relasi R. Dengan kata lain, untuk setiap A yang merupakan elemen dari himpunan A, AA harus merupakan pasangan dalam relasi R. Contohnya, jika R adalah relasi sama dengan pada himpunan bilangan bulat, maka setiap bilangan bulat akan terkait dengan dirinya sendiri melalui relasi ini. Yang kedua, sifat simetris. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan simetris jika setiap pasangan elemen A dan B dalam himpunan A, jika A terkait dengan B melalui relasi R, maka B juga terkait dengan A melalui relasi R. Dengan kata lain, jika AB adalah pasangan dalam relasi R, maka BA juga harus menjadi pasangan dalam relasi R. Contohnya, jika R adalah relasi sebanding dengan pada himpunan segitiga, maka jika segitiga A sebanding dengan segitiga B, maka segitiga B juga sebanding dengan segitiga A. Yang ketiga, sifat transitif. Sifat transitif yaitu suatu relasi R pada himpunan A dikatakan transitif jika untuk setiap 3 elemen A, B, dan C dalam himpunan A. Jika A terkait dengan B melalui relasi R dan B terkait dengan C melalui relasi R, maka A juga terkait dengan C melalui relasi R. Selain ketiga sifat tersebut, relasi ekuivalen juga menghasilkan pemecahan atau pemisahan himpunan ke dalam kelas-kelas ekuivalen. Misalnya, jika kita memiliki himpunan A dan relasi ekuivalen R pada himpunan A, maka relasi ini akan membagi himpunan A menjadi kelas-kelas ekuivalen. Setiap elemen A dalam himpunan A akan termasuk dalam salah satu kelas ekuivalen tersebut, dan elemen-elemen dalam kelas yang sama akan saling terkait satu sama lain melalui relasi R. Baik, berikut syarat dari ketiga sifat yang tadi, yaitu reflektif, simetris, dan transitif. Yang pertama, reflektif. Untuk semua anggota A, maka berlaku AA itu adalah anggota dari relasi R. Contohnya adalah himpunan A 1, 2, 3. Jadi relasinya harus mengandung unsur 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ia reflektif pada dirinya sendiri. Yang kedua, simetris. Kalau AB itu adalah anggota R, maka berlaku BA itu juga harus anggota dari relasi. Jika AB itu berada dalam relasi, maka BA juga terdapat dalam relasi. Contohnya, kalau R di dalam R itu adalah 3,4, berarti harus ada 4,3 juga anggotanya R. Yang ketiga, transitif. Jika AB, BC itu adalah dalam relasi, maka berlaku AC itu juga anggota relasi. Contoh, dalam relasi itu ada 56, 68. Jadi 58 juga ada dalam relasi tersebut, sehingga termasuk dalam relasi tersebut. Terdapat salah satu contoh yang himpunan awalnya adalah 3, 4, 5 dan relasinya itu anggotanya 33, 34, 44, 43, dan 55. Berikutnya kita akan samakan dengan ketiga sifat yang tadi, yaitu reflektif, simetris, dan transitif. Yang pertama kita akan samakan dengan reflektif. Jadi reflektif itu kembali kepada dirinya sendiri, yaitu terdapat 33 dan 55. Dan simetris, AB adalah relasi R, maka BA juga termasuk dalam relasi. Jadi terdapat 34 adalah relasi, maka 43 juga termasuk. Dan sifat transitif AB, BC itu adalah relasi, maka AC juga termasuk. Jadi ada 34
4-4, maka 3-4 juga termasuk. Karena relasi tersebut memenuhi ketiga sifat yang tadi, maka dapat dikatakan contoh soal yang tadi termasuk ekuivalen. Perkenalkan, nama saya Erlangga Sadai. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelas ekuivalen. Sebelum itu, saya kelas A, NIM dengan NIM 228111021. Ya baik, kelas ekuivalen adalah dalam matematika kelas ekuivalen atau kelas keteraan dalam pembagian atau partisi dalam suatu himpunan yang dilakukan berdasarkan suatu relasi ekuivalen. Kelas-kelas ekuivalen dalam suatu himpunan dibentuk sehingga elemen A dan B beda dalam suatu kelas ekuivalen. Jika dan hanya jika A dan B terhubung dalam relasi ekuivalen, bila ada dalam S dan relasi ekuivalen kelas dalam ekuivalen suatu elemen A dalam S atau himpunan. Elemen A dalam elemen S adalah himpunan dalam kurung kurawal X ekuivalen S atau X ekuivalen A. Elemen-elemen yang ekuivalen dengan A dapat dibuktikan dari definisi relasi ekuivalen bahwa kelas dapat dibuktikan dari bentuk partisi dari S. Artinya himpunan S bisa dibagi menjadi beberapa bagian yang saling lepas dan bagian-bagian ini adalah kelas-kelas ekuivalen pada S. Definisi R, relasi ekuivalen pada himpunan A misalnya merupakan anggota himpunan A, notasi huruf siku A dengan indeks R, menyatakan kelas-kelas ekuivalen dari elemen A yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Dalam kurung A tutup kurung R sama dengan buka kurung kurawal X ekuivalen A atau A R tutup kurung. Kelas-kelas ekuivalen elemen A merupakan suatu himpunan anggota-anggotaan A yang berdasar dengan A. Jadi ini adalah pendefinisikan kelas-kelas ekuivalen. Contoh diberikan himpunan si mobil bilangan bulat. Didefinisikan relasi R dan Y sebagai berikut. X RY jika X pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2 dalam kurung X dan Y akan berelasi jika jika nilai X pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2. Apakah relasi R ekuivalen pada 2? Penyelesaiannya, bagaimana penyelesaiannya, dan apakah R tersebut termasuk relasi ekuivalen pada 2 dan termasuk pada ketiga, yakni relasi simetris dan transitif. 1. R relaktif. Dengan definisi relatif berarti ambil sembarang A anggota 2. Apakah A berelasi dengan A? Apakah A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2? Dan ini jelas sekali, maka A relasi dengan A. Jadi R ini bersifat reflektif. Terus 2. Relatif simetris. Ambil sembarang A, B anggotanya 2 dengan A, RB. Pernyataannya adalah apakah B berelasi dengan A? A relasi B artinya A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2. Ini juga berarti B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 diperoleh B relasi A atau R simetris. Yang ketiga, R transitif. Ambil elemen A, B, C anggota 2 dengan A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C. Lalu pertanyaannya adalah
apakah A berrelasi dengan C? Kita lihat dari dua yang telah diketahui, ini A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C. A berrelasi dengan B artinya A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2, dan B berrelasi dengan C artinya B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Jadi yang kita dapatkan adalah A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, artinya bahwa A berrelasi dengan C, jadi R juga bersifat transitif. Jadi ketiga R tersebut merupakan relasi ekuivalen pada 2. Lalu pertanyaan berikut, bagaimana cara mengetahui kelas-kelas ekuivalen tersebut? 1 dalam kurung, tutup kurung, terus R sama dengan dalam kurung 1 tutup kurung R sama dengan dalam kurung kurawal 1 dalam kurung biasa. Berdasarkan definisi kelas 1 tersebut merupakan himpunan yang anggotanya merupakan bilangan bulat yang berrelasi dengan 1. Jadi bisa diketahui 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2. Jadi kelas himpunan A yang terdiri dari 2 elemen, yaitu 1 dan plus min 1. Kita juga bisa melihat kelas 2R. Ini adalah anggota himpunan 2 dan negatif 2. Kelas 3 juga sama R adalah anggota 3 dan negatif 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa elemen-elemen oleh relasi R ini terdapat pasangan-pasangan kecuali 0, karena 0 ini hanya terdiri suatu himpunan saja, karena 0 hanya akan berrelasi dengan 0. Jadi selain 0, bilangan bulat yang lainnya terjadi dari 2 elemen. Baik, itu saya yang saya bisa jelaskan. Materi berikutnya nanti teman saya yang jelaskan. Terima kasih. Halo semua teman-teman, nama aku Dewi Tarawati, aku dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hasse diagram. Hasse diagram atau juga biasa disebut dengan diagram Hasse adalah sebuah tipe diagram matematika yang digunakan untuk menyatakan himpunan penurut parsial berhingga dalam bentuk gambar reduksi transitifnya. Jadi Hasse diagram atau juga diagram Hasse merupakan diagram Hasse dari sebuah poset kurang dari S atau kurang dari sama dengan atau lebih dari. Di diagram sebagai suatu graf tak berarah tanpa log, di mana node menunjukkan elemen dari S dan G menunjukkan relasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga dengan mengenai aturan diagram Hasse. Yang pertama, jika A kurang dari sama dengan dan A tidak sama dengan B, maka A terletak di bawah B. Setelah itu yang aturan yang kedua, jika A kurang dari sama dengan dan tidak ada C, maka elemen S sedemikian sehingga A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan C, maka dari A ke B ditarik sebuah EG atau garis. Terus aturan yang ketiga, jika A kurang dari sama dengan B dan A kurang dari sama dengan C, maka B dan C terletak pada level yang sama. Oke, saya di sini sudah menjelaskan mengenai Hasse diagram, dan sekarang saya akan memberikan satu contoh mengenai Hasse diagram. Contoh itu yaitu mengenai tentang misalkan himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 18 sampai 18 dan 24. Himpunan terurut oleh pembagian, maka diagram Hasse-nya adalah di sini kita membuat sebuah diagram itu di yang bagian atas itu bilangan 24 mukakan bilangan terbesar atau maksimal. Beserta juga bilangan 24
merupakan bilangan yang membagi 24 dan 8. Bilangan yang membagi 24 adalah 8 dan 12. Setelah itu setelah bilangan 24, bilangan besar 24, ada bilangan 18 merupakan bilangan besar atau maksimal yang kedua. Bilangan 18 tidak bisa dihimpun dengan 24 atau tidak bisa dihubungkan dengan 24. Itu karena 18 tidak membagi 24, tetapi 18 dibagi 9. Makanya hubung antara 18 dan 24 itu tidak bisa dihubungkan. Jadi setelah itu elemen 1 merupakan elemen terkecil atau minimal. Dia merupakan bagian terkecil dari elemen yang lain. Setelah itu di sini saya akan dari diagram tersebut, dari diagram tadi, saya di sini menyimpulkan bahwa dari diagram di atas atau yang diperoleh tadi yang saya sebutkan, yang pertama 1 adalah elemen minimal dan elemen terkecil, ya, elemen terkecil. Sedangkan 18 dan 24 merupakan elemen terbesar atau elemen maksimal, yang maksimal dari A. Karena tidak ada elemen A yang dapat diperoleh 8 maupun 24. Setelah itu A tidak memiliki elemen terbesar ya, atau kayak angka yang paling besar gitu, karena tidak ada elemen A yang dapat dibagi oleh semua elemen lain di semua elemen lain di A. Jadi itu saja penjelasan mengenai diagramasi beserta dengan contohnya ya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu lagi sebagian contoh tentang elemen AC, tinggal searching di Google, di YouTube, dimanapun itu. Yang penting kita harus sama-sama bisa belajar mengenai diagram AC. Sekian dan terima kasih. Goodbye semuanya.